Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu. Bersama saya Sylvia Quratul A'yun, juga rekan saya. Dan saya Nurin Lailatul Hidayah yang akan membersamai waktu Sobat Satu selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam acara yang sudah Sobat Satu tunggu-tunggu selama Ramadan, yakni Lentera Ramadan. Nah, oke Sobat Satu. Pasti di antara Sobat Satu di rumah ya, sekarang ada yang tengah mempersiapkan untuk menjadi musafir atau mudik seperti itu ya. Atau mungkin sudah di rumah atau masih di jalan seperti Betul, itu. apalagi ini kan udah menjelang akhir-akhir Ramadan. Biasanya tuh banyak banget dari Sobat Satu yang biasanya pulang kampung atau mudik. Betul. Iya. Nah, dari situ mungkin beberapa dari Sobat Satu ada yang masih mempertahankan untuk puasa, ada juga yang untuk membatalkan puasa. Nah, bagi Sobat Satu yang masih berpuasa seperti itu, nah kami akan membahas tips dan juga trik bagaimana Sobat Satu bisa kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan selama menjadi musafir seperti itu. Betul sekali, karena mungkin nggak cuma rumahnya tuh ada yang Tulungagung dan Blitar, pasti ada juga yang di luar Pulau Jawa mungkin ya Kak? Iya betul. Iya betul, dan itu pasti bisa dikatakan sebagai musafir, dan itu sangat relate dengan tema kita kali ini, yakni adalah tips sukses bagi musafir. Nah, tips sukses puasa bagi musafir. Nah, tema hari ini akan dikupas lebih dalam oleh narasumber kita yang luar biasa. Jadi kita nanti akan mendengarkan perspektif dari beliau. Betul. Kak. Dan beliau sekarang sudah di sini Kak, mungkin bisa kita panggil sekarang. Baik, boleh ini. Kayaknya teman-teman Sobat Satu ini udah penasaran banget kira-kira tipsnya kayak apa aja sih. Langsung saja kita sambut Ibu Arifah Milatur Agustina MHI. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Silakan dinyamankan duduk di sini Ibu. Baik, terima kasih Ibu telah hadir menyapa Sobat Satu seperti itu. Nah, bagaimana puasa Ibu hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar banget. Kalau Mbak Sylvie? Alhamdulillah lancar juga Ibu. Alhamdulillah lancar Ibu. Juga. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu mengajar selama Ramadan ini? Ada kesulitan? Tentu saja ya, karena ya sudah banyak tenaga. Pasti juga tenaganya harus ekstra. Karena puasa dan tidak puasa kan beda. Biasanya bawa air, ini nggak bisa bawa air. Nah pasti Ibu sebagai pengajar dan juga saya sebagai mahasiswa, waktu yang ditunggu-tunggu adalah ketika libur juga bisa pulang kampung. Nah, betul Ibu? Betul banget. Berkumpul dengan keluarga bisa gitu juga ya Bu ya? Iya benar. Nah, waktu pulang kampung seperti itu Ibu, pasti beberapa dari kami tuh ada yang mengusahakan untuk puasa, akan tetapi ada juga yang memilih untuk tidak berpuasa. Nah sebenarnya hukumnya seperti apa Ibu dalam Islam seperti itu? Oke. Baik, sebenarnya kalau kita melihat daripada ketentuan hukum Islam, Islam sangat fleksibel sebenarnya di dalam menentukan atau memberikan hukum kepada seseorang untuk berpuasa atau tidak. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sudah dijelaskan. Dalam Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Nah, artinya bagi siapa saja yang memang di situ mampu untuk berpuasa, falyasum, silahkan berpuasa. Tetapi ketika memang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dia boleh menggantinya. Artinya boleh tidak berpuasa pada saat itu, tapi harus diganti ketika nanti sudah di luar Ramadan. Nah, ketentuan ini tidak hanya di dalam Al-Quran saja, akan tetapi Rasulullah juga ya jadi menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Saat itu beliau menanyai dan melihat langsung gitu ya. Ada sahabat Hamzah bin Aslam yang saat itu beliau menanyakan tentang bagaimana puasa ketika dalam keadaan bepergian. Nah, Rasulullah menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Nah, artinya Rasul sendiri memberikan opsi gitu ya kepada kita semuanya. Apakah kita akan melakukan puasa ataukah kita akan tidak berpuasa atau berbuka pada saat itu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam fikih sendiri, para ulama sudah banyak membreakdown pandangan-pandangan itu di dalam kitab-kitab Madzhabul Arba'ah sudah sangat lengkap. Ya, kita bisa melihat misalnya 3 imam madhab seperti Imam Hanafi wa ashabuhu, kemudian Imam Malik dan kemudian Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa fal musafiru bil khiyari.
Maka untuk orang yang sedang dalam keadaan perjalanan itu ada pilihan baina shaumi wal iftari, antara musafir itu akan berpuasa ataukah musafir itu akan tidak berpuasa. Nah, tetapi tiga mazhab ini menyatakan fasaumu afdolu. Jadi berpuasa itu adalah lebih utama. Idza lam yadhhar dororun, dengan syarat apabila tidak jelas atau tidak akan terjadi kemadorotan atau membahayakan untuk orang yang musafir tersebut. Nah, tetapi ada nih pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua ini adalah disebutkan oleh Dhahaba al-Auza'i, Imam al-Auza'i, kemudian Ahmad bin Hambal dan juga Abu Ishaq, itu beliau menyatakan bahwasanya wal iftaru atau mokel atau dalam bahasa kita sehari-hari itu tidak berpuasa itu adalah lebih utama. Mengapa? Karena alasannya adalah ini sebagai hadiyatun minallah. Ini adalah sedekah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita sebut dengan rukhsah atau keringanan. Sehingga saya kira Islam sangat fleksibel di dalam menanggapi soal puasa bagi seorang musafir. In syi'ta fasum, jika memang mampu silahkan berpuasa, tapi jika memang tidak mampu maka silahkan bisa memilih untuk tidak berpuasa, seperti itu. Baik, menanggapi tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi, nggih, katanya panjenengan tadi menjelaskan bahwasanya kita itu bisa tetap menjalankan puasa walaupun sedang perjalanan Ya, jauh. betul. Mungkin apakah ada tips, Bu, terkait hal tersebut agar teman-teman nih, Sobat Satu tentunya di Ya, rumah, heeh. kalau mau perjalanan jauh, mudik, mungkin di Nah, luar Pulau Jawa, naik ya, pesawat, betul. naik kapal gitu, Bu, Heeh. biasanya pengen tetap menjalankan ibadah puasa. Kira-kira tipsnya apa saja ya, Bu, Nah, ya? ini pertanyaan yang pas banget buat saya ya, karena saya setiap tahun itu pasti mudik. Dan mudik saya itu ke Sumatera. Nah, ini jadi Wow, pas Masya banget Allah. ya. Jadi saya Nggih. setiap tahun itu harus mudik dari Jawa, bahkan itu harus melampaui ada Jawa Tengah, Jawa Barat, karena Nggih. kebetulan saya harus mudik ke Sumatera gitu ya, tepatnya di Lampung. Nah, kalau tips-tips ya, saya kira saya sudah melakukan percobaan beberapa kali ketika hendak melakukan mudik gitu ya. Ternyata yang penting saat kita memang mau mudik itu adalah kita pengennya, kalau perempuan-perempuan kan kalau memang masih bisa puasa bisanya Nggih. lebih baik puasa Nggih, gitu ya. Betul. Karena nanti belum lagi ditambah hutang-hutang ketika Iya. nanti Nanti tambah datang banyak. bulan atau gimana gitu. Nah, itu yang pertama adalah menyiapkan waktu perjalanan. Kita harus tahu nih waktu perjalanan kita itu seberapa lama, Oke. jauh atau tidak gitu ya, sehingga nanti kita bisa memilih waktu. Kalau bisa sih memilih waktu yang nggak panas gitu ya. Jadi mengambil perjalanan pada malam hari. Meskipun kadang ada beberapa orang yang memilih siang karena kalau malam biasanya ngantuk, Iya. seperti itu. Tapi kalau saya sih enaknya pas malam karena kan dingin seperti itu. Betul, saya makan juga minum juga. Betul gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kita juga perlu mempersiapkan kalau nanti misalkan perjalanannya sangat jauh, misalkan ya sampai tadi keluar pulau. Nah, kita akan bisa melakukan istirahat secara berkala di rest area, misalkan seperti itu. Nah, apalagi kalau di rest area kan kita cari waktu dan sangat fleksibel ya, bisa kita pilih-pilih sendiri seperti itu. Kapan kita bisa berhenti? Tentu kan kita harus menyiapkan bantal misalkan gitu ya, peralatan untuk istirahat gitu biar kita enak atau nyaman gimana gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika akan perjalanan. Nah, kalau kita memang tetap niatnya pengen puasa, saya kira sahur itu penting banget. Betul. Dan menunya itu juga harus kita lihat. Jadi kalau biasanya gorengan kan nikmat banget gitu ya kalau kita makan. Iya, gurih, kriuk-kriuk kayak gitu kan. Enak Aduh, banget. jadi lapar Tapi Ibu, kayaknya ya pas Allah. waktu puasa ini kayaknya kalau kita mau perjalanan, apalagi kita mau mengemudi, kayaknya hindari dulu ya kan. Jadi kita makan yang memang berserat, kemudian nanti menghidrasi tubuh, minum-minum yang banyak seperti itu. Jadi biar nggak ngantuk di perjalanan, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ketika di perjalanan, karena ini memang kita niatnya memang mau puasa nih ya. Jadi kita biasakan untuk kita mampukan untuk kita menata waktu gitu. Jadi kalau biasanya kita kita biasanya banyak sana kemari staycation gitu ya, di jalan kita mau selfie ke sana, kita mau selfie ke sini, lah itu kita mengurangi aktivitas untuk
yang tidak banyak menguras tenaga atau kegiatan-kegiatan fisik seperti itu, karena itu juga akan mengurangi tenaga kita, sehingga mengurangi atau memperkecil gitu ya, atau memperkecil staycation biar tidak kemana-mana. Dan yang terakhir, saya kira yang paling penting juga, karena memang dalam keadaan berpuasa ya kita balancing atau berikan keseimbangan antara materi, kemudian mental dan juga spiritual, sehingga ya Betul. jangan sampai ninggal sholat dan lain sebagainya. Ternyata kita bepergian sholatnya juga minta nggak sholat sekalian, itu Waduh, kan bahaya gitu ya. Bahaya ya Bu. Iya, saya kira itu. Ibu, lalu cara ganti puasa untuk musafir bagaimana Ibu jika memilih untuk tidak berpuasa seperti itu? Tadi kan sudah disampaikan tips untuk tetap berpuasa bagi musafir seperti apa. Lalu beberapa dari teman-teman juga ada yang memilih untuk tidak berpuasa. Nah, cara mengganti puasanya seperti apa Ibu? Baik, untuk menggantikan puasa tentu saja harus di luar bulan Ramadan. Nah, ini kan makanya kita juga ada sunah-sunah puasa tuh, ada puasa Syawal yang Oke. dilakukan 6 hari di dalam bulan Syawal. Nah, itu sebenarnya bisa nih menjadi trik kita untuk sekalian dapat sunahnya puasa Syawal, tetapi kita niatkan saja untuk mengganti atau mengkodok puasa Ramadan. Karena memang namanya mengkodok tentu harus di luar bulan Ramadan seperti itu. Tuh. Baik Ibu, tidak disangka bahwa Ibu sudah menyampaikan beberapa poin mengenai tips dan juga trik bagaimana untuk kuat berpuasa saat menjadi musafir seperti itu. Juga cara untuk mengganti Hutang puasa puasa ya. bagi musafir. Nah, Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Arifah? Ini Bu, biasanya itu kan ada ya mungkin beberapa temen nih yang mau mudik terus mau puasa juga. Terus katanya ngomongnya gini, kalau sahur itu makannya yang banyak, minumnya yang banyak, tapi tidak melihat bagaimana nanti kandungannya kayak yang disampaikan Ibu tadi mengenai serat dan lain-lain itu. Padahal itu kan juga penting ya Bu. Ya, betul. Mungkin untuk menanggapi hal tersebut itu kira-kira bagaimana ya Bu ya? Apakah benar untuk makan dan minum dibanyakkan biar kuat itu apakah benar? Ya. Jadi di sini saya akan menjawab dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita melihat sunnah Rasulullah itu ketika akan bepergian pasti akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, beliau akan berdoa. Makanya kan kita selalu mengenal ada doa ketika akan bepergian gitu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ila akhirih itu. Dan yang kedua, beliau akan menyiapkan minum. Dan ternyata tidak makanan yang banyak gitu. Karena apa? Apalagi kalau kita melihat dalam keadaan puasa, ternyata terlalu banyak makan itu juga tidak baik. Makanya kan kita melihat ya, ada pembagian-pembagian secara proporsional. Ya, Imam Ghazali membaginya ada 3. Harus ada sepertiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga nanti juga untuk untuk minum, sepertiganya lagi adalah untuk tenaga. Artinya bahwa di sini tidak boleh nih ada yang menghegemoni salah satu agar balance. Kalau terlalu banyak makan malah jangan-jangan di jalan kita nanti pas waktu mengemudi malah bahkan ngantuk. Itu juga akan membahayakan diri kita sendiri. Maka tadi saran saya adalah menghidrasi sebaik mungkin, ya minum aja yang cukup, kemudian vitamin dan makan yang bergizi. Kira-kira itu aja. Baik Ibu, berkaca dari apa yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi mengenai hukum seseorang untuk berpuasa saat menjadi musafir seperti itu. Ada perbedaan pendapat daripada ulama. Ada yang puasa saja kalau bisa, ada yang dibatalkan saja seperti itu. Nah, dari teman-teman Sobat Satu pastinya yang memilih untuk berpuasa, saya membicarakan tentang fundamentalnya, niat seperti itu. Saya ingin berpuasa hari ini, sudah zuhur seperti itu. Ada pembicaraan-pembicaraan atau dari teman, kamu nggak usah puasa aja, batalin aja kayak gitu Ibu. Tapi di hati itu masih pengen berpuasa. Nah, untuk menata niat sedemikian rupa sehingga saya masih bisa untuk melaksanakan puasa, mengikuti tips dan juga trik dari Ibu tadi seperti apa? Ya, kalau menurut saya kembali kepada niat itu sendiri, dan niat itu adalah merupakan awal dari diri kita. Ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Bahkan sudah kita lihat ya bahwa Islam itu tidak memberikan pengekangan atau yang kita sebut dengan sangat ekstrim terhadap salah satu pendapat, tetapi boleh. Maka saya kira ini lebih mudah untuk kita bisa memilih untuk salah satu dan niatkan saja
saya niat hari ini saya memang mau mengikuti azimah. Azimah itu tetap melakukan puasa, tidak melakukan rukhsah. Maka ya sudah, bismillah, saya niatkan hari ini saya ingin berpuasa. Tapi kalau memang kita niatkan untuk saya berniat untuk agar perjalanan saya itu lancar, apalagi saya mengemudi agar menyelamatkan orang-orang yang sedang saya bawa, maka saya dalam hal ini niat untuk menyelamatkan mereka kan seperti itu ya. Nah itu jadi kita tetap menata niat bagaimana agar dua sisi itu tetap baik, karena memang tadi adalah opsinya sama-sama baik sebenarnya, seperti itu. Betul. Bagaimana Mbak? Sangat luar biasa sekali ya Kak, materi yang telah Ibu Arifah sampaikan ini. Betul, dari mulai hukumnya yang paling awal ya seperti itu Ibu, lalu bagaimana tips dan juga trik. Tadi juga Mbaknya membicarakan mengenai beberapa apa Kak? Beberapa tips tadi. Ya betul, seperti itu. Ya. Nah baik Ibu, sudah berjalan beberapa menit, Iya, kita tidak disangka hampir 20 menit menemani Sobat Satu seperti itu Ibu. Nah sebelum menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, saya ingin Ibu menyampaikan closing statement kepada Sobat Satu seperti itu. Silakan Ibu. Sobat Satu sekalian, kalau ingin puasamu lancar, kalau ingin puasamu berkah, mulailah dari dirimu sendiri. Persiapkanlah mental, material, dan juga spiritual. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Jadi bisa didengar ya Sobat Satu, mental, material juga spiritual seperti itu. Jadi semuanya harus imbang gitu Ibu. Iya, harus balance ya Kak ya. Iya. Nggak boleh lebih berat sebelah gitu. Harus balance semuanya. Baik, terima kasih Ibu telah hadir untuk menemani kami hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya atas segala ilmu dan wawasan barunya. Yang ini pastinya bermanfaat bagi Sobat Satu yang ada di rumah. Nah, Sobat Satu aja juga ya. Pasti kita semua, baik kita maupun yang ada di studio ini, pasti sangat mendapatkan ilmu tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan hari ini. Tidak terasa 20 menit sudah terlewatkan ya Kak. Sangat tidak terasa saking enaknya gitu loh kita ngobrol-ngobrolnya, dan ilmunya juga sangat mudah untuk dipahami. Baik, untuk Sobat Satu, untuk mendapatkan informasi dan juga tayangan menarik mengenai hal-hal tentang Ramadan seperti itu, silakan untuk subscribe channel YouTube Satu TV dan Instagramnya Satu TV serta Instagramnya Duta Santri. Saya Sylvia Quratul Ayun, juga rekan saya. Dan saya Nurin Lairatul Hidayah, serta Arifah Milati Agustina. Pamit undur diri. Lentera Ramadan bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.